Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Intan Timur Bisono dengan NIM 182221057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS Fisika Matematika 3. Pertama-tama, saya bertanya pada ChatGPT, buatkan saya bilangan random 1 sampai 6 dengan menggunakan bahasa Python. Lalu kita salin kode. Lalu kita run. Saya mendapatkan dengan random 5, yaitu saya akan langsung bertanya pada ChatGPT, apa itu Lagrange? Siapa yang membuat atau menciptakan persamaan Lagrange? Nah, dari Lagrange ini sering disebut dengan konteks interpolasi yang ditemukan oleh matematikawan Francis Joseph Louis Lagrange pada abad yang ke-18. Lagrange adalah seorang matematikawan terkemuka pada masanya yang membuat banyak kontribusi penting dalam berbagai bidang matematika termasuk kalkulus variasi dan teori bilangan dan mekanika. Jadi rumus interpolasi Lagrange ini atau metode interpolasi Lagrange adalah teknik yang dikembangkan oleh Lagrange untuk menginterpolasi fungsi polinomial yang melewati serangkaian titik data. Ini merupakan salah satu kontribusi penting Lagrange dalam analisis numerik. Nah, kita bertanya lagi bagaimana persamaan Lagrange. Jadi persamaan Lagrange atau lebih tepatnya metode interpolasi Lagrange ini digunakan untuk menghasilkan sebuah fungsi interpolasi yang melewati serangkaian titik data. Misalnya jika kita memiliki titik data seperti ini, maka persamaan Lagrange kita untuk menemukan polinomial itu yang melewati semua titik tersebut. Jadi persamaan Lagrange untuk interpolasi N adalah seperti pada berikut, di mana LIX adalah fungsi berbasis Lagrange yang didefinisikan sebagai berikut. Pada persamaan ini, PX adalah polinomial interpolasi yang mencocokkan semua titik data yang diberikan, sedangkan YI adalah titik Y yang sesuai dengan titik data X1 dan Y1. Jadi fungsi basis LIX ini adalah memiliki sifat penting yaitu sebagai berikut. Jadi ketika kita menggabungkan fungsi basis Lagrange dengan nilai YI yang sesuai, kita mendapatkan polinomial interpolasi PX yang melewati semua titik data yang diberikan. Nah, kita bertanya lagi pada ChatGPT, jelaskan lebih detail tentang persamaan Lagrange.
Jadi untuk persamaan Lagrange ini memiliki tujuan, yaitu Lagrange itu untuk menginterpolasikan titik data yang diberikan. Interpolasi adalah suatu proses membangun fungsi yang melewati serangkaian titik yang diketahui. Nah, yang kedua adalah fungsi basis Lagrange, yaitu LIX, yaitu merupakan komponen utama dalam persamaan Lagrange. Jadi setiap LIX ini didefinisikan untuk suatu titik pada data tertentu sebagai hasil dari pembagian polinomial pembilang oleh polinomial tersebut. Yang ketiga adalah persamaan interpolasi Lagrange. Persamaan Lagrange yang sebenarnya adalah kombinasi linear dari fungsi basis Lagrange dan nilai yang sesuai. Secara sistematis, persamaan Lagrange ini ditulis sebagai berikut. Pada Px adalah polinomial interpolasi yang kita cari, dan Y adalah nilai Y yang sesuai dengan titik data X1, XI, dan YI. Yang keempat adalah keunggulan persamaan Lagrange ini adalah salah satu keuntungan utama persamaan Lagrange adalah kemudahannya dalam implementasi dan konseptualisasi fungsi basis Lagrange memastikan bahwa polinomial interpolasi melewati setiap titik data yang diberikan karena sifatnya yang sederhana itu sering digunakan dalam praktik. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bertanya pada ChatGPT, apakah persamaan Lagrange ini masih digunakan pada zaman sekarang? Persamaan Lagrange ini masih digunakan secara luas pada zaman sekarang dan dalam berbagai bidang, terutama dalam analisis numerik, promosesi sinyal, grafik komputer, dan ilmu data. Meskipun ada beberapa metode interpolasi lain yang tersedia, persamaan Lagrange tetap menjadi pilihan yang paling populer karena kemudahan penggunaannya dan interpretasinya yang intuitif. Jadi, alasan mengapa persamaan Lagrange ini masih digunakan, yang pertama adalah kemudahan implementasi, yang kedua adalah interpretasi intuitif, yang ketiga adalah fleksibilitas, yang keempat adalah kinerja yang baik. Selanjutnya, bagaimana turunan rumus persamaan Lagrange? Jadi untuk mendapatkan turunan dari persamaan Lagrange, kita perlu menghitung turunan polinomial interpolasi Px terhadap X. Karena Px adalah hasil dari kombinasi linear dari fungsi basis Lagrange dan nilai Y, kita dapat menggunakan aturan turunan untuk turunan polinomial. Nah, untuk prosesnya adalah dimulai dari persamaan Lagrange itu sendiri, lalu yang kedua kita ingin menghitung turunan dari Px terhadap X, yaitu P aksen X. Yang ketiga adalah karena Px adalah jumlah dari beberapa suku, kita dapat menentukan setiap suku secara terpisah menggunakan aturan turunan, maka hasilnya sebagai berikut. Yang keempat ini kita perlu menghitung turunan dari setiap suku YI. Nah, LIX ini terhadap X ini melibatkan untuk mengambil turunan dari YI terhadap X karena YI bisa menjadi konstan atau fungsi tergantung pada X. Dan juga untuk turunan dari LIX terhadap X. Yang kelima adalah setelah mendapatkan turunan dari masing-masing suku, kita dapat menggabungkannya kembali menjadi satu persamaan untuk P aksen X. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya bertanya pada ChatGPT, apakah rumus
digunakan dalam mata kuliah fisik, dalam fisika. Nah, untuk pertanyaan ini, persamaan Legreens atau metode interpolasi Legreens ini sering digunakan dalam fisika, terutama dalam konteks mekanika klasik. Jadi, persamaan Legreens ini digunakan untuk merumuskan prinsip gerak Legreens yang merupakan alternatif atau untuk hukum gerak Newton. Jadi, prinsip gerak Legreens ini menyatakan bahwa gerakan suatu sistem dinamis yang dijelaskan dan meminimalkan atau memaksimalkan fungsi energi khusus yang dikenal sebagai Lagrangian. Untuk yang kedua adalah teori medan. Dalam fisika teori medan ini, persamaan Lagrange ini digunakan untuk membangun model matematika yang mendeskripsikan perilaku medan fisika seperti elektromagnetisme atau teori medan kuantum. Yang ketiga adalah dalam pemrosesan sinyal, metode interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk mengaproksimasi sinyal analog atau digital. Ini memungkinkan untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang diketahui, yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan gambar, komunikasi digital, dan pemodelan data. Yang keempat adalah fisika eksperimental. Dalam eksperimen fisika, persamaan Lagrange ini adalah metode interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk menginterpolasi atau proses data eksperimental. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan metode Lagrange dibanding dengan metode yang lainnya dalam mekanika klasik. Jadi untuk kelebihan dari metode Lagrange ini adalah yang pertama adalah formulasi variasional. Nah, dari hukum gerak yaitu prinsip gerak Lagrange ini memungkinkan kita untuk merumuskan prinsip-prinsip fisika dalam bentuk variasional yang memiliki interferensi geometris yang kuat dan seringkali lebih elegan daripada hukum gerak Newton. Yang kedua adalah koordinat umum. Jadi metode Lagrange ini memungkinkan menggunakan koordinat umum yang lebih fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem yang kompleks. Nah, yang ketiga adalah konservasi energi dan momentum. Pendekatan variasional yang mendasari metode Lagrange ini seringkali membuatnya lebih mudah untuk menemukan kuantitas yang dilestarikan seperti energi dan momentum. Untuk kekurangan dari metode Lagrange ini adalah gerak komputasi yang lebih rumit, yaitu dalam kasus formulasi dan pemecahan persamaan gerak Lagrange ini bisa menjadi lebih rumit daripada pendekatan Newton, terutama untuk sistem dengan koordinat tergantung pada waktu yang kompleks atau dengan banyak derajat kebebasan. Yang kedua adalah keterbatasan pada masalah non-holonomik. Metode Lagrange ini kadang-kadang sulit untuk diterapkan pada masalah non-holonomik, di mana pembatasan gerakan sistem tidak dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan holonomik yang sederhana. Yang ketiga adalah keuntungan numerik yang tidak selalu jelas. Meskipun metode Lagrange ini memberikan formulasi teoritis yang elegan, dalam beberapa kasus implementasi numeriknya mungkin tidak selalu memberikan keuntungan yang jelas dibanding dengan pendekatan numerik lainnya, terutama untuk sistem dan banyak derajat kebebasan yang kompleks. Nah, untuk selanjutnya, jelaskan konsep
kata konsep dari metode Lagrange. Untuk pertanyaan ini adalah konsep dasar dari metode Lagrange adalah yang pertama adalah prinsip dasar gerak Lagrange, yaitu metode Lagrange didasarkan pada prinsip gerak Lagrange yang menyatakan bahwa gerak suatu sistem fisik dapat dinyatakan sebagai gerak yang menghasilkan nilai minimum atau maksimum dari suatu energi khusus yang disebut Lagrangian. Lagrangian ini dapat didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial sistem. Nah, yang kedua adalah persamaan gerak Euler-Lagrange dan dengan menggunakan prinsip gerak Lagrange, kita dapat memperoleh persamaan gerak sistem dalam bentuk yang disebut persamaan gerak Euler-Lagrange. Persamaan ini merupakan regenerasi dari hukum gerak Newton yang menyatakan bahwa jalur gerak yang diambil oleh sistem fisik oleh solusi dari persamaan diferensial parsial yang dihasilkan dari meminimalkan atau memaksimalkan Lagrange. Yang ketiga adalah koordinat umum. Jadi salah satu kelebihan utama dari metode Lagrange ini adalah kemampuannya untuk menggunakan koordinat umum yang fleksibel. Ini memungkinkan kita untuk memilih koordinat yang paling sesuai dengan sifat-sifat sistem yang diteliti, termasuk sistem dengan koordinat yang tergantung pada waktu yang kompleks atau dengan banyak derajat kebebasan. Yang keempat adalah konservasi kuantitas fisik. Lagrange ini cukup mencakup informasi yang tentang energi kinetik dan potensial sistem yang memungkinkan kita untuk menganalisis konversi energi momentum dan momentum sudut dalam sistem. Ini menggunakan metode Lagrange yang berguna dalam analisis kuantitas fisik yang dilestarikan. Yang selanjutnya kita bertanya, jelaskan tentang fungsi Lagrange. Nah, jadi fungsi Lagrange adalah konsep sentral dalam metode Lagrange dalam mekanika klasik. Ini adalah fungsi khusus yang didefinisikan selisih antara energi kinetik dan energi potensial secara sistem fisik. Nah, secara sistematis, fungsi Lagrange didefinisikan sebagai berikut, di mana T-nya adalah sistem energi kinetik yang merupakan jumlah energi translasi atau rotasi dari benda-benda dalam sistem. Yang U adalah energi potensial sistem yang merupakan energi yang terkait dengan posisi relatif benda-benda dalam sistem dan gaya yang bekerja di antara mereka. Jadi fungsi Lagrange ini memiliki sifat penting. Yang pertama adalah penggunaan koordinat umum. Jadi fungsi Lagrange ini memungkinkan kita untuk menggunakan koordinat umum yang fleksibel, termasuk koordinat yang tergantung pada waktu yang kompleks atau dengan banyak derajat kebebasan. Yang kedua adalah prinsip Lagrange tersendiri, yaitu fungsi Lagrange ini adalah dasar dari prinsip gerak Lagrange yang menyatakan bahwa gerak suatu sistem fisik adalah jalur gerak yang menghasilkan nilai minimum atau maksimum dari fungsi Lagrange. Yang ketiga adalah konservasi kuantitas fisik. Jadi fungsi Lagrange ini mencakup informasi tentang energi kinetik dan potensial sistem yang memungkinkan kita untuk menganalisis konversi energi, momentum, dan momen sudut dalam sistem. Nah, untuk selanjutnya bagaimana penerapan persamaan Lagrange pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk
penerapan kebersamaan Lagrange dalam kehidupan sehari-hari ini yang pertama adalah pemodelan gerakan sistem mekanis. Misalnya kita dapat menggunakan persamaan Lagrange untuk memodelkan gerakan isolasi pada ayunan atau gerakan sebuah mobil di jalan. Dengan menggunakan rumusan sistem ini, menggunakan metode Lagrange, kita dapat memprediksi perilaku mereka dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan tersebut. Yang kedua adalah sistem kontrol. Dalam rekayasa persamaan Lagrange ini digunakan dalam sistem analisis kontrol untuk merancang dan mengoptimalkan controller untuk sistem dinamis yang kompleks. Contohnya adalah penggunaan Lagrange dalam merancang controller untuk pesawat terbang atau kendaraan otomatis. Yang ketiga adalah pemodelan sistem optik. Dalam optik persamaan Lagrange ini dapat digunakan untuk memodelkan jalur cahaya atau sistem optik yang kompleks seperti lensa atau cermin. Nah, yang keempat adalah analisis gerak robot. Dalam robotika, persamaan Lagrange ini digunakan untuk memodelkan gerakan robot dan merancang controller yang memungkinkan robot tersebut untuk bergerak dengan akurat dan efisien. Yang kelima adalah pemodelan sistem biologis. Persamaan Lagrange ini juga diterapkan dalam biologi untuk membantu memodelkan gerakan organisme hidup seperti gerakan tubuh manusia atau hewan. Untuk selanjutnya saya ingin tahu bagaimana cara mengubah sistem koordinat dalam persamaan Lagrange. Nah, untuk mengubah sistem koordinat dalam persamaan Lagrange ini, kita menggunakan transformasi koordinat yang sesuai dan menerapkan pada Lagrange. Jadi, transformasi koordinat ini memungkinkan kita untuk memodelkan sistem fisik dalam koordinat yang lebih nyaman atau relevan untuk analisis yang dilakukan. Jadi, langkah-langkah umum untuk mengubah sistem koordinat dalam persamaan Lagrange ini adalah yang pertama, mengidentifikasi transformasi koordinat, yaitu menghubungkan koordinat dan sistem koordinat asli dengan koordinat yang baru. Yang kedua adalah menentukan Lagrangian dalam sistem koordinat asli. Yang ketiga adalah diterapkannya transformasi koordinat. Yang keempat adalah mereformulasikan Lagrangian. Yang kelima adalah menghitung persamaan gerak. Jadi itu adalah proses untuk transformasi koordinat. Lalu selanjutnya, bagaimana persamaan Lagrange digunakan untuk menganalisis gerak sebuah benda dalam medan potensial dan kinetik. Nah, untuk menganalisis gerak sebuah benda dalam medan potensial dan kinetik menggunakan persamaan Lagrange, kita dapat mengikuti beberapa langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasikan Lagrangian. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan Lagrangian untuk sistem. Lagrangian adalah selisih antara energi kinetik dan energi potensial sistem, di mana jika benda dalam medan potensial, maka Lagrangian dapat diposisikan sebagai T min
V, di mana T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Yang kedua adalah identifikasi koordinat umum, menentukan koordinat umum yang paling sesuai untuk sistem yang sedang dianalisis. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip gerak Lagrange. Jadi menggunakan prinsip gerak Lagrange ini untuk mendapatkan persamaan gerak sistem. Prinsip ini menyatakan bahwa gerak sistem adalah gerak jalur yang menghasilkan nilai minimum dan maksimum dari Lagrange. Dalam bentuk persamaan Euler-Lagrange seperti ini, di mana KI adalah koordinat umum. Selanjutnya ini adalah untuk turunan waktu dari koordinat tersebut. Dan berikut adalah tentang turunan parsial dari Lagrange terhadap KI dan KI masing-masing. Yang keempat adalah solusi persamaan gerak. Selesaikan persamaan gerak Euler untuk mendapatkan persamaan gerak sistem dalam koordinat umum yang dipilih. Ini memberikan hubungan antara koordinat dan waktu yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan benda dalam medan potensial dan energi kinetik yang diberikan. Lalu selanjutnya dari bagaimana kesimpulan tentang yang kita bahas tadi. Nah, dari pembahasan tentang persamaan Lagrange dan aplikasinya dalam menganalisis gerak benda dan dalam metode potensial dan kinetik, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah fleksibilitas atau pemodelan, yaitu metode Lagrange ini memberikan fleksibilitas dalam memilih koordinat yang paling sesuai untuk menganalisis sistem fisik. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan koordinat umum yang memudahkan dalam merumuskan persamaan gerak. Yang kedua adalah prinsip variasional. Pendekatan Lagrange berdasarkan prinsip gerak Lagrange yang merupakan formulasi variasional dari sistem gerak. Ini merupakan suatu sudut pandang yang berbeda dalam memahami gerak sistem fisik yang seringkali lebih elegan dan kuat daripada pendekatan Newton. Yang ketiga adalah konservasi kuantitas fisik. Lagrange menyediakan kerangka kerja yang nyaman untuk menganalisis konversi energi momentum dan momen sudut dalam sistem fisik. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip dasar yang mengatur gerak sistem. Yang keempat adalah aplikasi yang luas. Persamaan Lagrange dan metode Lagrange memiliki berbagai aplikasi dan dalam fisika, rekayasa, dan ilmu terapan lainnya. Mereka digunakan dalam pemodelan sistem mekanis, elektronika, optik, robotika, dan berbagai bidang yang lainnya. Jadi persamaan Lagrange ini adalah dasar dari mekanika analitik yang berasal dari prinsip Hamilton. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk sistem dinamis, perilaku sistem dapat ditentukan dengan meminimalkan integral tindakan yang mengarah pada persamaan gerak yang didapat dari fungsi Lagrange. Penyederhanaannya adalah bahwa persamaan ini menyediakan metode untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah dinamika dengan menggunakan energi potensial dan kinetic system, menawarkan pendekatan yang lebih efisien daripada hukum Newton. Dengan demikian, pembahasan tentang persamaan Lagrange ini menyoroti pentingnya pendekatan matematika yang kuat dan fleksibel dalam memahami dan menganalisis fenomena fisik. Selanjutnya, buatkan saya 5 soal yang paling sulit pada
persamaan yang kita bahas. Saya memilih soal untuk nomor satu, yaitu sebuah partikel yang bergerak dalam bidang potensial Vx sama dengan setengah kx kuadrat, di mana k adalah konstanta pegas dan x adalah posisi partikel. Hitung persamaan gerak partikel menggunakan persamaan Lagrange dalam sistem koordinat Kartesian. Lalu saya bertanya kepada ChatGPT, saya memilih nomor satu, buatkan saya penyelesaian dengan menggunakan bahasa Python. Selanjutnya kita salin kode. Getaran. Berikut adalah persamaan gerak partikel menggunakan persamaan Lagrange. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.